Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahan kepala daerah se-Papua Selasa lalu. Prabowo menekankan pihaknya tidak ragu untuk mencopot pejabat yang tidak kompeten. Ultimatum itu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kekayaan negara dari kebocoran akibat korupsi, penyelundupan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Bahkan, Prabowo tidak akan memandang bulu dari partai mana pejabat itu berasal. Pejabat menurut Prabowo harus menjalankan amanat rakyat. Jika tidak setia, Prabowo mempersilahkan untuk berhenti dari jabatannya. Langkah ini krusial agar potensi ekonomi Indonesia tidak lagi terhambat. Apakah pernyataan Presiden ini bisa menjadi pecut bagi para pejabat atau sekedar kosmetik politik dalam hal penegakan hukum? Tim TV One mengabarkan. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan, mencari keuntungan pribadi kelompok dari kekayaan negara, membiarkan kekayaan negara dicuri, diselundupkan, ini di ujungnya adalah akan memperberat kehidupan rakyat kita semua. Karena itu pemerintah pusat bekerja keras. Kita terus melakukan upaya-upaya menegakkan hukum, mengusut segala penyelewengan, dan kita tidak akan ragu-ragu mencopot, memecat pejabat-pejabat yang tidak mampu tanpa memandang bulu, tanpa melihat partai mana, asal-usul, suku mana, agama mana, ras mana. Siapa yang tidak bisa setia menjalankan tugas rakyat, kita persilahkan untuk berhenti dari jabatan-jabatan pengabdian kepada negara dan rakyat. Ya, jelas ini ultimatum yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto nantinya bisa mencopot lagi pejabat yang tidak kompeten begitu ya dalam hal mengurusi rakyat dan juga kekayaan alam di Indonesia. Apakah kemudian akan ada reshuffle? Tapi kan kita akan lihat dulu sebenarnya seberapa tegas dan juga seberapa penting ketegasan dari Presiden Prabowo ini. Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber. Sudah ada staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, ada Mas Timothy Ivan Triyono. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir pula ada Mbak Deni Nurhayati, Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Dan juga seperti biasa hadir bersama kami ada analis politik UIN Jakarta, Mas Adi Praetno. Selamat pagi Mas. Sehat ya Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sapaan tegas dari Mas Adi gitu ya. Kita ingin tahu sebenarnya Mas Timothy, ketegasan dari Presiden Prabowo ini seberapa penting untuk mengakhiri pembiaran yang mungkin selama ini terjadi. Itu kan kata Pak Prabowo sendiri. Silakan Mas Nanti. Ya, pertama kan peringatan Pak Presiden Prabowo itu sudah berulang kali disampaikan. Terakhir yang paling tegas itu berkaitan dengan bencana ketika sidang kabinet tanggal 15. Bahwa Pak Presiden memperingatkan kepada pejabat jangan sampai ada wisata bencana. Datang ke lokasi bencana hanya foto-foto atau gimmick-gimmick tapi tidak berdampak gitu. Nah, lalu itu dipertegas kembali ketika rapat dengan kepala daerah se-Papua dan juga BP 3 OKP ya. Di situ Pak Presiden dengan tegas mengatakan bahwa saya akan mencopot, saya akan memecat bagi pejabat yang tidak mampu, tanpa pandang bulu, tanpa pandang partai manapun, tanpa pandang suku, agama dan sebagainya. Nah, kalau saya lebih ingin melihat pada tataran konteksnya ya. Konteks rapat itu kan ditujukan kepada kepala daerah yang daerahnya itu kaya sumber daya alam. Papua ya. Diberlakukan otsus, lalu juga transfer ke daerah, dana desanya juga besar. Itu artinya Pak Presiden memberikan warning yang tegas, keras, bahwa jangan sampai para kepala daerah ini melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum ya.
Sebagai contoh, Pak Presiden sampaikan jangan sampai ada pejabat yang memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat. Maksudnya Itu begini sudah Mas, jelas. kenapa kemudian Pak Presiden harus setegas itu bahkan di forum rapat terbuka begitu? Ya tentu ini kan bagian dari evaluasi Pak Presiden ya. Pak Presiden merasakan mungkin selama ini ada pejabat-pejabat yang kurang memiliki empati terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, mungkin juga evaluasi terhadap kinerja yang dianggap mungkin kurang perform gitu. Ya kita bisa kilas balik lah bahwa selama 1 tahun pemerintahan di awal Pak Prabowo itu sudah melakukan 3 kali reshuffle ya. Artinya evaluasi itu berjalan dengan nyata, berjalan dengan baik, dan Pak Presiden tidak ragu-ragu untuk memecat begitu ya. Sebagai contoh mungkin ada menteri yang dianggap menimbulkan kontroversi sampai didemo oleh para pegawainya. Itu juga Pak Presiden peka langsung di reshuffle gitu. Mas Ivan, tapi kalau berbicara mengenai akan memecat pejabat yang tidak kompeten, tidak mampu tadi Anda katakan. Ini indikatornya dari mana? Apakah berbasis kinerja atau laporan langsung dari lapangan dari masyarakat atau lebih ke dampak dari kebijakan yang dihasilkan, Mas? Ya tentu kan begini, Pak Presiden juga memantau bagaimana kinerja dari para menteri, para pembantunya ya. Dari kami KSP juga melaporkan kepada Bapak Presiden. Dari Pak Seskap, dari Pak Mensesnek juga tentu melaporkan kepada Bapak Presiden. Nah berkaitan dengan opini masyarakat ini kan juga Pak Presiden itu setiap malam selalu memonitor media sosial dan juga media online ya. Podcast-podcast dari para pembantunya ini juga ditonton oleh Pak Presiden. Dari situ Pak Presiden melihat dan juga mengevaluasi tentu para pembantunya ini apabila ada pernyataan-pernyataan yang tidak sinkron dengan visi misi presiden, apabila ada kebijakan-kebijakan yang kerap kali mungkin tidak linear dengan apa yang diisi kepala Pak Presiden. Tentu kan Pak Presiden ini punya punya isi kepala sendiri ya. Bagaimana mengarahkan Indonesia ini menuju Indonesia Emas 2045 dari asta citanya dan juga turunannya. Nah, tentu menteri-menteri ini dilihat performance-nya berkaitan dengan mungkin program prioritas MBG, CKG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda dan segala macamnya. Dan begini, Pak Presiden ini kan sangat mengutamakan kesenjangan ya. Kesenjangan ini adalah bagian integral dari semua program presiden. Kita ambil contoh misalkan program MBG itu untuk mengatasi kesenjangan gizi ya. CKG untuk mengatasi kesenjangan akses kepada layanan kesehatan. Sekolah Rakyat itu untuk mengatasi kesenjangan terhadap akses pendidikan ya. Itu bagian dari integral kebijakan presiden. Nah, jangan sampai menteri-menterinya ini tidak bisa perform begitu. Ya tentu kami meyakini bahwa ketika Pak Presiden sudah menunjuk seseorang menjadi pembantunya, itu sudah melalui pertimbangan yang matang. Tetapi kan seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya kinerja, capaian-capaian dari pemerintah Presiden Prabowo ini tentu menjadi catatan penting ketika akan mengevaluasi seorang menteri. Begitu. Kita bergeser dulu ke Mbak Neni. Mbak Neni, Anda melihat apa sih sebenarnya konteks dari pernyataan Presiden Prabowo itu begitu tegas, bahkan dinyatakan di depan para kepala daerah, di tengah juga bencana yang mungkin masih terjadi di wilayah Sumatera hingga Aceh. Anda punya data apa? Iya, jadi kalau saya lihat dari data yang ada ya, percakapan di ruang sosial media, itu menunjukkan sebenarnya ini langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden. Karena publik tuh udah frustasi, publik tuh jengah dengan kondisi yang ada. Bagaimana kemudian ketika para elit datang ke sana, ke lokasi bencana, itu hanya untuk pencitraan semata. Sementara misalnya warga, bantu warga, kita berbondong-bondong, bergotong royong untuk membantu di teman-teman di sana gitu ya, kemudian warga di sana, di Aceh dan Sumatera. Nah ini kan ada kontradiksi ya, yang kemudian itu memicu kemarahan publik, memicu emosi publik. Kalau kita lihat sebetulnya dalam percakapan di ruang sosial media, itu disampaikan jangan sampai apa yang kemudian diniatkan oleh Pak Prabowo berkaitan dengan tadi misalnya ancam pejabat itu hanya sekedar omon-omon saja. Tetapi harus betul-betul ini menjadi implementasi yang nyata karena publik itu sekarang butuh tindakan nyata. Jadi kalau dapat disimpulkan ini tone-nya lebih kepada negatif selama satu bulan ini, Mbak. Iya, betul. Kalau kita lihat sebetulnya dalam sentimen publik yang ada di sosial media gitu ya. Memang itu lebih banyak kepada sentimen negatif gitu ya. Sentimen negatif kenapa? Karena tadi sebetulnya satu sisi mengapresiasi langkah Pak Prabowo, tapi kemudian di sisi lain ini tentu menjadi catatan bagi publik terkait dengan kinerja-kinerja. Sebenarnya muncul juga misalnya Mas Adi, muncul di ruang percakapan publik juga
kapan nih untuk ganti Kapolri misalnya gitu ya. Kapan, jadi Terbaca semua juga ya berarti terbaca ya. semuanya gitu, karena kita juga mengharapkan sesuatu hal yang kemudian itu bisa ditunjukkan kepada publik. Soal reformasi Polri ternyata kemarin kan soal keputusan dan kebijakan-kebijakan yang menuai kontroversi untuk hal juga. ini ada nggak Yang sih pernyataan sangkut Prabowo. pautnya kalau Anda melihat percakapan di media sosial terkait statement dari presiden sendiri di publik dengan mungkin runtutan bencana dan sebab akibat sebelum bencana dan sebagainya. Ini juga di-up juga nggak sih oleh publik di media sosial? Iya, tentu. Sebenarnya kan dari sejak awal ya, pemberitaan tidak terlalu banyak waktu itu. Kita di media sosial kan mulai diviralkan. Kalau dulu kan kita mengenalnya agenda setting media ya Mbak ya, di mana media-media mainstream itu membuat framing, membuat isu. Tapi kan sekarang bergeser tuh menjadi intermedia agenda setting. Netizen is power gitu ya. Public voice is the key hari ini maha gitu benar ya. netizen gitu ya. Maha benar netizen. Nah, kemudian ini diangkat gitu oleh teman-teman ya, makanya kenapa muncul ada banyak influencer kan yang pada akhirnya itu menjadi perbincangan publik dan kemudian mendapatkan simpati banyak juga, karena kan di ruang sosial media ini cepat sekali Mbak untuk mengganggu psikologis publik kan gitu. Bahkan ada orang yang distress karena problem terhadap negara gitu. Sebenarnya langkah ini tuh perlu diapresiasi, tapi kapan mau dieksekusinya? Nah, dan publik itu juga yang menanti. dipertanyakan oleh netizen. Betul, publik mempertanyakan hal itu, termasuk kan dalam percakapan di Twitter. Sebenarnya paling banyak tuh sekarang banyak juga masyarakat kita itu yang pindah juga ke YouTube. Kenapa? Karena di YouTube itu dia videonya melihat secara komprehensif minimal 30 menit kan. Jadi orang tuh ketika memberikan komentar di YouTube itu sudah betul-betul dengan pertimbangan dia menonton videonya full. Tidak misalnya kalau di TikTok kan hanya klipper video, potongan-potongan itu yang membuat sebenarnya masyarakat hari ini mencari juga informasi yang komprehensif berkaitan dengan hal itu. Ini sesuatu hal yang diapresiasi oleh masyarakat gitu ya. Tapi itu tadi catatannya jangan hanya sekedar omon-omon aja gitu. Tentu Mas Adi juga menantikan nih kapan nih reshuffle berikutnya kalau Mas Adi kayak gitu. Tapi perlu nggak sih Mas pernyataan tegas itu kemudian kembali diucapkan oleh presiden di hadapan kepala daerah? Ya saya kira ini adalah semacam ultimatum politik dari presiden kepada orang-orang di sekitar istana yang saya kira memang kalau kinerjanya underperform, kan opsinya dua, kalau tidak diberhentikan mengundurkan diri. Kan itu yang saya kira statement-statement yang berulang kali disampaikan oleh Prabowo. Kalau kita juga merecord pembicaraan publik, senang loh kalau ada reshuffle, senang loh kalau presiden itu mengganti pembantu-pembantunya, karena memang sudah hampir setahun ini ekspektasi soal bagaimana kinerja para pembantu presiden yang sesuai dengan ekspektasi itu kan rada-rada kurang bagus. Bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo itu mencapai 78%, itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi dalam konteks kinerja menteri itu kan banyak sekali yang ada nada hijau, kemudian ada kuning, ada merah. Jadi ini adalah Desember menjelang akhir tahun, publik berharap betul loh ada pergantian. Biasanya akhir tahun kan evaluasi Dan ya, tahu nggak? muhasabah gitu ya. Betul. Ngomorin aja nih Mas Adi nih emang. Hal-hal yang sifatnya dalam tanda kutip ya ganti, memecat gitu ya, kemudian mereshuffle, itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh publik. Ketimbang apresiasi kemudian responsif, itu adalah pembicaraannya tidak lama. Tapi ketika presiden mengatakan akan memecat, mencopot siapapun dia tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama, suku dan ras, publik itu senang. Dan saya kira selama setahun 2025 ini presiden sudah membuktikan itu. Betul 3 kali yang dilakukan telah melakukan reshuffle ya. Di Februari itu ada Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi yang kemudian di reshuffle, padahal itu kan baru seumur jagung, baru 4 bulan. Kemudian di bulan September itu 2 kali, tanggal 8 dan tanggal 17. Saya agak hafal karena nulis soalnya. Dan coba bisa kita cek loh, di 8 September itu siapa yang dipecat adalah mereka yang saya kira kontribusi terkait dengan pemenang Pilpres, orang-orang yang dianggap dekat dengan istana, dengan pemerintah. Jadi Pak Prabowo ini sepertinya ingin menggunakan dalam tanda kutip ya tangan besinya. Nggak ada kompromi kalau memang nggak perform. Tapi ada sesuatu yang menurut saya klik dengan statement Pak Prabowo dalam konteks kekayaan alam, sebenarnya itu cukup luar biasa, tapi selama ini diselewengkan, kemudian mungkin ada oknum-oknum yang memperkaya diri, itu sejalan dengan buku Pak Prabowo yang Paradoks Indonesia itu. Kita ini kaya luar biasa, tapi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, entah itu elit pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Kata Pak Prabowo, kalau ini terus dilakukan, saya kira
publik akan mendukung itu secara signifikan. Karena itu juga menjadi perbincangan juga di publik Iya. gitu, Betul. hal itu kan. Kan persepsi publik terkait dengan penegakan hukum di Indonesia luar biasa loh, 76%. Karena begitu banyak persoalan-persoalan korupsi yang selama ini tidak terjangkau, pusat, provinsi, daerah, dan di tempat-tempat tertentu yang selama ini tidak bisa diungkap loh. Ya. Kepolisian, kejaksaan, KPK saya kira sudah. Pada itu harapan menurut saya publik sesuai dengan besar ya hal. terhadap Betul. hal ini. Bagi saya ini adalah ultimatum politik dari presiden yang tidak main-main. Nah, syukur kalau akhir-akhir Desember ini ada reshuffle lah. Kita tanya ke Mas Iya. Ivan. Mas Ivan, kira-kira ini memang ada yang disasar nggak sih oleh Pak Presiden? Karena kan tidak pandang bulu dari partai manapun nih kayaknya udah ada kode keras ke salah satu pihak atau beberapa pihak Nah, bahkan. siapakah mereka? Dijawab sesaat lagi ya Mas. Kami jeda dulu. Saya jeda, kami kembali untuk Anda.